kita semua. Sebelumnya, kami akan mengucapkan terima kasih kepada Ibu Mimanisma selaku dosen pengampu ilmu kealaman dasar. Pada kesempatan kali ini, kami ingin menjelaskan materi tentang struktur bumi dan pembentukan benua dan samudra. Nah, sebelum kita melanjutkan materi, kita ingin perkenalan dulu nih. Yang pertama dengan saya, Danisa Aulia Putri, biasa dipanggil Danis. Hai, saya Laura Mildia, biasa dipanggil Laura. Struktur bumi berdasarkan klasifikasi struktur unsur dan kimianya. Latar belakang klasifikasi yakni berdasarkan ketika planet bumi telah terbentuk dari massa gas, maka akan lambat laun mengalami sebuah proses pendinginan, sehingga bagian terluar planet bumi berubah menjadi keras, sedangkan bagian dalam bumi masih tetap di mana itu merupakan massa zat yang panas dalam keadaan lunak. Nah, saya ingin menjelaskan apa aja sih lapisan-lapisan yang ada di struktur bumi. Ayo kita simak ya. Yang pertama, ada kerak bumi atau crust, di mana tebal lapisan kerak bumi ini mencapai 70 km dan merupakan lapisan batuan yang terdiri dari batu-batuan masam. Lapisan ini menjadi tempat tinggal bagi seluruh makhluk hidup. Suhu di bagian bawah kerak bumi mencapai 1100 derajat Celcius. Lapisan kerak bumi dan bagian di bawahnya hingga kedalamannya 100 km dinamakan litosfer. Kerak dan mantel dibatasi oleh morphic discontinuity. Susunan kerak bumi itu terdiri dari feldspar dan mineral silikat. Lapisan bagian di atas kerak bumi yang berada di daerah daratan biasanya dilapisi oleh tanah. Nah, tanah yang terdiri atas kandungan partikel batuan yang telah ditimpa cuaca dan juga mengandung banyak zat organik yang berasal dari pembusukan makhluk hidup pada zaman purba. Tanah biasanya mendukung kehidupan tanaman di bumi dan juga binatang karena makanan hewan baik langsung maupun tidak berasal dari tanaman. Nah, selanjutnya, di lapisan selanjutnya itu selimut atau selubung bumi atau juga mantle. Lapisan ini juga disebut juga astenosfer. Selimut atau selubung merupakan lapisan yang terletak di bawah lapisan kerak bumi. Tebal selimut bumi ini mencapai 2900 km. Wah, besar juga ya. Dan merupakan lapisan batuan padat. Selimut bumi terdiri dari campuran berbagai bahan yang memiliki cair, padat, dan gas dengan suhu yang tinggi. Suhu di bagian bawah selimut bumi mencapai 3000 derajat Celcius. Nah, mantel selimut bumi ini membungkus inti bumi. Adapun komposisinya kayak dengan magnesium. Nah, mantel bumi terdiri atas dua, yaitu mantel atas yang memiliki sifat plastis hingga simpel lattice dengan kedalaman sampai 400 km. Wah, dalam juga ya. Sedangkan mantel di bagian bawah memiliki sifat padat dengan kedalaman hingga 2900 km. Selanjutnya, lapisan inti luar atau outer core dan lapisan inti dalam atau inner core. Nah, itu yang sudah saya dipanah-panahin itu, bagian inti dalam dan bagian inti luar. Inti bumi yang terdiri dari material cair dengan penyusunan utama logam besi dan lain terdapat pada kedalaman 2900 sampai 5200 km. Lapisan ini dibedakan menjadi dua, yaitu lapisan inti luar dan lapisan inti dalam. Lapisan inti luar ini tebalnya sekitar 2000 km dan terdiri dari besi cair, suhunya mencapai 2000 derajat Celcius. Inti bumi memiliki material dengan berat jenis yang sama dengan berat jenis meteorit logam yang terdiri atas material besi dan nikel. Sehingga para ahli percaya inti bumi tersusun dari beberapa senyawa besi dan nikel. Berdasarkan penjelasan di atas dan disimpulkan bahwa karakteristik lapisan bumi yang paling dalam atau inti memiliki sifat pejal atau keras yang diselubungi lapisan cair relatif kental. Sedangkan pada bagian luar atau atasnya berupa litosfer yang pejal dan keras pula. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut, yuk kita simak video berikut. Mengenal struktur lapisan bumi. Bumi yang kita huni ini merupakan salah satu planet dari tata surya yang berada dalam bagian galaksi Bima Sakti. Tapi, tahukah teman-teman apa saja lapisan yang membentuk bumi? Kita cari tahu yuk. Dalam sistem tata surya, bumi merupakan planet ketiga.
dan bumi tersusun dari beberapa lapisan. Dilansir dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, lapisan bumi berurutan dari yang paling luar hingga paling dalam terdiri dari kerak bumi, mantel, dan inti bumi. Supaya semakin jelas, yuk kita bahas satu persatu. Kerak bumi. Kerak bumi merupakan lapisan paling atas dari struktur bumi. Kerak bumi diibaratkan sebagai kulit telur rebus. Nah, struktur kerak bumi sangat tipis dan rapuh jika dibandingkan dengan struktur yang ada di bawahnya. Sebab kerak bumi ini tersusun dari elemen yang relatif ringan, seperti silika, aluminium, dan oksigen. Ketebalan lapisan kerak bumi ini rupanya bervariasi, teman-teman. Hal ini dikarenakan permukaan bumi yang tidak rata. Ketebalan kerak bumi di daratan adalah 25 sampai 40 km. Sedangkan pada pegunungan ketebalannya bisa mencapai 70 km. Untuk di lautan dan kepulauan Hawaii, ketebalan kerak bumi yang paling tipis nih teman-teman, hanya 5 km. Nah, kerak bumi sendiri terbagi menjadi dua, yakni kerak benua yang terdiri dari batuan granit dan kerak samudra dari batuan basal. Kerak bumi terbelah menjadi lempeng-lempeng besar seperti potongan puzzle. Nah, lempeng itu disebut lempeng tektonik. Lempeng ini bisa bergerak dengan sangat lamban. Pergerakan lempeng tektonik hanya 0 sampai 14 cm per tahun. Mantel bumi. Mantel bumi berada di kedalaman 40 hingga 3000 km di bawah permukaan bumi. Mantel bumi tersusun dari besi, magnesium, dan silika. Bagian terluar mantel bumi cenderung lebih padat dan menempel dengan kerak bumi di atasnya. Mantel bumi bersama dengan kerak bumi membentuk lapisan yang disebut litosfer. Sekitar 100 sampai 200 km di bawah permukaan tanah, suhu mantel bumi mencapai titik leleh batuan atau sekitar 1000 derajat Celcius. Pada lapisan ini tersusun sebagian oleh batuan yang meleleh. Nah, lapisan ini disebut astenosfer. Lapisan ini bersifat lunak, teman-teman. Nah, ahli geologi menduga bagian mantel bumi inilah yang menyebabkan pergerakan lempeng tektonik. Inti bumi bagian luar. Inti bumi bagian luar merupakan struktur cair yang terdiri dari besi, nikel, sulfur, dan oksigen. Inti bagian luar ini berada di kedalaman 2885 sampai 5144 km dengan ketebalan sekitar 2200 km. Oh iya, suhu di lapisan ini mencapai 3700 derajat Celcius loh. Inti bumi bagian dalam. Inti bagian dalam bumi terbentuk seperti bola yang memiliki radius 1220 km atau sekitar 1/4 ukuran bulan. Inti bagian dalam berada pada kedalaman sekitar 5150 hingga 6370 km di bawah permukaan bumi. Kandungan inti dalam bumi tersusun dari besi, nikel, sulfur, oksigen, silikon, dan potasium. Suhu di inti bagian dalam bumi ini berkisar 4.300 hingga 5.400 derajat Celcius. Suhunya hampir sepanas suhu permukaan matahari loh. Wow, panas sekali ya. Apa sih pengertian benua? Benua adalah bagian bumi berupa tanah atau daratan yang sangat luas, yang dibatasi oleh laut dan lautan, sehingga bagian tengah benua itu tidak mendapat pengaruh langsung dari angin laut. Daratan yang ada di dunia luasnya kurang lebih 30% loh dari seluruh muka bumi dibandingkan dengan lautan. Daratan yang ada merupakan daratan yang cukup sempit, apalagi terpecah-pecah menjadi benua, kepulauan, dan pulau. Saat ini di bumi terdapat 6 benua loh yang terbentuk, yaitu benua
benua Asia, benua Eropa, benua Amerika, benua Afrika, benua Australia, dan benua Antartika. Pengertian samudra: hamparan air asin yang mengelilingi daratan atau benua. Hamparan asin yang relatif sempit disebut laut. Terbentuknya benua dan samudra. Bagaimana sih terbentuknya benua dan samudra? Ada seorang ilmuwan asal Jerman yang bernama Alfred Wegener yang mengemukakan teori tentang pembentukan benua. Menurut Alfred Wegener, sebelum zaman karbon kurang lebih 300 juta tahun yang lalu, semua benua yang ada sekarang ini tergabung menjadi satu yang disebut benua Pangea. Benua Pangea kemudian terpecah menjadi dua benua, yaitu benua Laurasia di bagian utara dan benua Gondwana di bagian selatan. Proses pecahnya benua Pangea ini terjadi sekitar 135 juta tahun yang lalu. Selanjutnya, benua Laurasia bagian barat bergerak ke utara menjauhi benua Gondwana yang akhirnya terbentuk benua Amerika Utara. Benua Gondwana di selatan terpecah menjadi beberapa benua, yaitu bagian barat bergeser tins ke arah barat menjadi benua Amerika Selatan. Yang kedua, bagian timur bergerak ke timur menjadi benua Afrika. Yang ketiga, bagian yang lebih kecil di bagian timur terus bergerak ke arah timur laut dan menjadi India. Satu bagian lagi terpecah menjadi dua, yaitu bagian timur terus bergerak ke arah timur laut dan bagian barat terus bergerak ke arah selatan. Pengembangan selanjutnya, Amerika Utara bergabung menjadi satu dengan Amerika Selatan. Eurasia menjadi benua Eropa dan benua Asia. Bagian paling selatan yang bergerak ke arah selatan menjadi benua Antartika. Dan bagian selatan yang bergerak ke arah timur laut menjadi benua Australia.
itu dia penjelasan materi yang bisa kami sampaikan. Semoga dapat menambah wawasan ilmu kealaman dasar kalian. Jangan lupa bantu kami like dan subscribe ya. Terima kasih.